Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali pada hari ini dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, diberikan kesempatan untuk bertemu di semester Gasal 2020-2021. Hari ini, hari yang berbahagia, tanggal 14 September 2020, kita mulai prakuliah argumentasi hukum untuk semester 5. Gimana? Kawan-kawan? Sehat semua ya? Semangat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan bahwa untuk perkuliahan hari ini, perkenalan materi aja, yaitu argumentasi hukum itu ada 5 materi yang akan kita sampaikan, kita belajar bersama-sama, yaitu pendahuluan, kemudian apa itu ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, lalu yang pertemuan selanjutnya logika dan argumentasi hukum, kemudian dasar-dasar dalam argumentasi hukum, 5 adalah langkah pemecahan masalah hukum dan membuat legal opinion. Capaian dalam mata kuliah argumentasi hukum ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu legal opinion atas kasus sederhana yang mereka ciptakan sendiri. Kasus ini bisa yang dialami atau dialami saudara, keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Intinya, argumentasi hukum ini adalah pijakan kita untuk membuat suatu pemikiran hukum, membuat suatu produk hukum, jadi dasar seorang sarjana hukum itu nantinya adalah membuat suatu produk hukum. Kalaupun kita belum diberi kesempatan untuk menjadi pejabat publik, kita mempunyai kesempatan untuk membuat suatu produk hukum, yaitu legal opinion, minimal membuat legal opinion atas suatu kasus yang terjadi. Nah, bahan dasar dari legal opinion ini dalam mata kuliah argumentasi hukum ini tentunya harus sudah menguasai mata kuliah yang diajarkan di semester 1, 2, 3, dan 4. Minimal kita mengetahui hukum dasar, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, tata negara administrasi. 3 bidang hukum ini nantinya akan kita olah dalam satu kasus itu, kita mencari, ibaratnya kita mencari suatu jarum di dalam sekarung tepung. Sangat sulit sekali. Kita akan memilah itu. Di mana letak jarum itu? Intinya, dalam suatu kasus, suatu permasalahan hukum, kita harus pertama yang kita tahu adalah apakah ada dasar hukumnya. Di manakah kita menemukan dasar hukumnya itu? Ada di pasal berapakah? Dari miliknya aturan apa? Atau asal berdasarkan dasar pasal berapa dari suatu klausula perjanjian atau kesepakatan. Intinya, harus ada norma intinya. Nah, untuk mengetahui norma inti itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama, kita harus mengetahui bahwa fakta itu adalah fakta hukum. Lalu, kasus ini, fakta ini yang berasal dari fakta hukum ini, masuk dalam lingkup hukum apa? Itu dulu. Dari seperti kita asumsikan adalah suatu corongan atau bentuk segitiga. Pertama, luas sekali, hanya pembedaan antara apakah ini kategori hukum publik atau hukum privat. Setelah hukum publik dan hukum privat, kita masuk ke ini kira-kira apa ya? Apa masuk berdata, pidana, atau yang lainnya? Nah, hukum-hukum terapan itu tadi, implementasi tadi harus kita pilih. Mana dasar hukum intinya? Kita mencari norma intinya.
Setelah kita mempunyai norma intinya, kemudian kita harus tahu juga bagaimana caranya untuk menuliskan itu. Ada gabungan antara hukum dan bahasa. Hukum adalah ibaratnya sebagai bahan dasar. Kalau kita membuat suatu roti, bahan dasarnya adalah tepung, telur, itu. Kemudian caranya bagaimana? Itulah adalah kemasan bahasanya, tampilannya bagaimana. Harus benar juga. Kita harus memenuhi kaedah-kaedah ilmu bahasa. Suatu contoh kalau bahasa itu tidak tepat digunakan dalam suatu kasus, dalam suatu aturan hukum. So, aturan hukum itu akan cacat. Contohnya, suatu bahasa, satu kalimat itu minimal harus memiliki subjek dan predikat. Mengapa harus ada subjek? Mengapa harus ada predikat? Subjek itu dapat dikategorikan misalnya adalah orang dalam artian teori hukum. Bisa natuurlijk person atau bisa rechtspersoon. Orang inilah nanti yang akan dapat mempertanggungjawabkan predikat dalam ilmu bahasa. Predikat ini adalah legal concept. Jadi, kalau kita merumuskan suatu aturan tentang pencurian, maka kita harus tahu siapapun, kalau dalam bahasa kitab undang-undang hukum pidana adalah barang siapa. Siapapun akan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam predikat. Nah, itu sekilas aja. Jadi, itu kalau kita membuat suatu produk. Tentunya, ketika kita memilah suatu aturan, kita harus tahu juga bagaimana caranya kita membaca suatu aturan. Misalnya membaca aturan suatu undang-undang, kita tidak bisa langsung membaca dari pasal 1 sampai pasal 100, seterusnya baru kemudian penjelasannya. Nggak bisa seperti itu. Caranya adalah kita pilih mana bagian awal, mana bagian isi. Bagian awal adalah maksud saya adalah considerance. Titel suatu undang-undang, itu ada konsideransinya. Konsiderasi ini adalah pertimbangan. Mengapa sih pembentuk undang-undang membuat aturan itu? Setelah membaca konsideran, skip. Jangan teruskan di pasal 1. Lanjut di penjelasan umum. Penjelasan umum inilah yang harus dijadikan satu cara membacanya dengan rangkaian konsiderans. Di sana kita mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada di dalam undang-undang itu apa. Baru kemudian kita membaca pasal 1 di sisi kiri, penjelasan pasal 1 di sisi kanan. Sampai dengan seterusnya, sampai akhir. Kalaupun nanti, misalnya dalam pasal 25 dijumpai, sehubungan berdasarkan ketentuan pasal 24 atau berdasarkan ketentuan pasal 15, otomatis kita nggak bisa lanjut dulu ya. Ketika kita membaca pasal 25, kita harus back kembali ke pasal 15 yang ditunjuk oleh pasal itu. Begitulah cara membaca aturan undang-undang. Begitulah cara membuat suatu argumentasi hukum. Saya harap ketika perkuliahan ini hanya satu PowerPoint ini secara garis besarnya, nanti akan kita siapkan modul-modul setiap pembelajarannya, kalian sudah menyiapkan dulu. Oh, saya harus sudah menguasai perdata. Minimal di dalam BW itu ada 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Minimal sudah memiliki daftar isi dari BW itu. Kalau ada kasus, kita bisa mencari, oh ini ada di perjanjian jual beli. Pasal berapa ya jual beli ya? Kemudian ke depan, jual beli ini adalah rangkaian atau bagian dari kontrak. Maka 1320 merupakan syarat untuk membuat suatu kontrak. Kita harus punya itu. Kalau bisa, printlah daftar isi itu. Daftar isi KUHP. Ada bergelut BW. Juga KUHD. Juga KUH pidana. Nah, itulah rangkaian dasarnya. Kita memiliki hukum yang banyak sekali. Tapi minimal dasar BW pidana itu harus dimengerti, harus dipahami. Misalnya di dalam KUH pidana, buku 1 tentang apa? Buku 2 tentang apa? Isinya apa saja? Kalau pembunuhan itu pasal berapa ya? Kita bisa dilihat di daftar isi dari KUHP. Maka
bacalah KUHP itu. Bacalah daftar isinya. Itulah kerangkanya. Kerangka kita akan masukkan mana. Karena nanti ketika kita sudah masuk di dalam argumentasi hukum, hukum itu sudah campur aduk. Mana yang perdata, mana yang pidana, mana administrasi, mana yang lingkungan, mana yang pajak. Semuanya akan terekap di sana. Semakin banyak kita melakukan suatu interpretasi vertikal dan horizontal secara tepat, menemukan norma inti dan norma pelaksanaannya, semakin mudah kita membuat suatu legal opinion yang tepat. Semoga pertemuan singkat ini membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.